pertemuan ini, teman-teman, kita akan memulai dengan kompetensi dasar yang baru atau materi yang baru, yaitu tentang transformasi geometri. Tentang transformasi geometri ini merupakan matematika wajib untuk kelas MIA dan kelas IS atau kelas IPA dan kelas IPS. Transformasi geometri. Jadi kita masuk pada kompetensi dasar itu. Kompetensi dasar untuk pengetahuan itu adalah menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Nah, berarti materi prasyarat yang harus teman-teman miliki adalah materi tentang matriks. Kemudian bagian keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Berarti dalam kompetensi dasar ini atau dalam topik tentang transformasi geometri ini, kita akan belajar tentang translasi, akan belajar tentang refleksi, dilatasi, dan rotasi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi tentang transformasi geometri, khususnya translasi, peserta didik itu diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi itu sendiri. Jadi pada bagian pertama ini, untuk jenis-jenis transformasi ini kita akan mengkaji khusus tentang translasi. Ya, kita akan belajar khusus tentang translasi. Nah, apa itu transformasi? Jadi transformasi T di bidang datar adalah suatu pemetaan titik di bidang yang sama. Ya, suatu pemetaan titik di bidang yang sama. Jadi ini kita masih berbicara tentang transformasi di bidang dua dimensi. Bidang datar ini ya. Bidang datar ini adalah bidang dua dimensi. Jika titik X, Y ditransformasikan menjadi titik X aksen, Y aksen atau bayangan dari X, Y ini oleh transformasi T ini merupakan suatu konstanta tertentu, maka ditulis T memetakan X ke Y. Ya, transformasi T ini memetakan X ke Y menjadi X aksen, Y aksen. Dan ini disebut dengan transformasi geometri. Oke, kita datang pada bagian translasi atau pemindahan atau pergeseran maksud saya. Translasi atau pergeseran, dari translasi ini merupakan bergeser atau menggeserkan sesuatu, memindahkan sesuatu. Ya. Adalah pemindahan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Berarti translasi ini memiliki arah dan jarak tertentu. Ya, berarti ini kalau kita belajar vektor maka ini termasuk dalam vektor, tapi kita belum menuju ke sana. Berikut, lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh ini. Titik A 4,3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian kembali bergeser ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Buatlah sketsa dalam koordinat kartesius. Oke, berarti kita diminta untuk membuatnya dalam bentuk bidang koordinat kartesius. Coba kita buat dulu bidangnya ini, misalnya ini koordinat kartesius. Teman-teman boleh nanti menggambarnya dalam catatan itu dengan menggunakan mister supaya lebih bagus kelihatannya atau lurus. Lebih lurus. Oke, yang ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X, ini adalah kita sebutlah min X, ini sumbu min Y, ya, min Y, dua dimensi ya. Oke, baik, coba teman-teman perhatikan. Titik A 4,3 berarti ini titik awalnya. Ini sama saja ditanya A aksennya berapa. Kira-kira seperti itu ya. 4,3 berarti X-nya itu adalah 4, Y itu adalah 3. Ya, Y itu adalah 3. Maksud saya perbaiki dulu ini maksud saya bukan 3, tapi ini adalah min 3 ya. Min 3. Titik X, titik A itu adalah min 3. Berarti X-nya itu adalah 4. Kita sebut lagi, kita buat koordinatnya ini 1,
2, 3, 4, ini ya. Ini 4, koma min 3, berarti min 1, min 2, min 3. Berarti di sini letaknya ya. Posisinya kita buat ini. Ini titik A, 4, min 3. Bergeser ke kanan sejauh 6 langkah. Kita buat untuk bagian negatifnya ini. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ya, seperti itu. Ini kita tambah sampai apa ini? Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. 1, 2, 3, 4. Saya pikir kita lebih baik kita tulis saja ya. Ini min 1, min 2, maksud saya 1, 2, 3. Maksud saya adalah ini 3, 4. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 1, 2, 3, 4. Oke. Dikatakan bahwa titik A 4, min 3 bergerak ke kiri bergeser ke kiri sejauh 6 langkah. Berarti kita hitung dari sini dia 6 langkah ke kiri. Ya, 6 langkah ke kiri. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada di sini ya. 6 langkah ke kiri, ini di sini. Ini 0 ini ya, 0 ini. Sini kemudian dari sini dikatakan dia bergeser lagi 1 langkah ke bawah, berarti ini 1. Oke. Maka dia di sini dia. Ya. Jadi ini posisi yang pertama ya. Posisi yang pertama ini dia terletak di, kita sebutlah ini titik B. Ya. Ini berada pada titik B itu adalah min 2, min 4. Min 2, min 4. Ini ya. Titik B ini min 2, min 4. Min 2, min 4. Dari titik B min 2, min 4 ini kemudian kembali bergeser ke arah kiri sejauh 3 langkah. Ya. Bergeser ke arah kiri sejauh 3 langkah. Berarti ini 1, 2, 3. Oke, ada di sini ya. Ini sejauh 3 langkahnya di sini. Kemudian masih bergeser lagi ke atas sejauh 3 langkah. Berarti ini disesuaikan dengan sumbu Y. 1, 2, 3. Oke. Berarti dia titik terakhirnya di sini. Ya, kita sebutlah ini adalah A aksen itu sama dengan min 5, min 1. Min 5, min 1. A aksen itu min 5, jadi kerutannya kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Perpindahan titik A 4, min 3 itu kira-kira dia seperti ini. Ini perpindahannya. Jadi A 4, min 3, maka A aksennya itu adalah min 5, min 1. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ini caranya. Oke. Kalau kita menggunakan konsep matriks, kalau teman-teman menggunakan konsep matriks, posisi awal 4, min 3 itu bergerak ke kiri sejauh 6 langkah dan ke bawah 1 langkah, sehingga posisi dari posisi berubah di koordinat B ini adalah min 2, min 4. Nah, berdasarkan ini berarti sama juga dengan titik A 4,
min 3 itu 4, min 3 ditambah dengan titik B-nya itu adalah pergeseran ini. Ya, maksudnya matriks yang berikutnya adalah pergeseran 6 langkah dan 1 langkah ini. Ke kiri itu berarti dia negatif 6, dan ke bawah itu artinya negatif 1. Sehingga kalau kita jumlahkan, 4 tambah min 6 itu sama dengan min 2, dan min 3 tambah min 1 itu sama dengan min 4. Ya, posisi titik B ini. Berarti ini B ini adalah min 2, min 4. Posisi titik yang pertama. Kemudian dari B min 2, min 4 ini, B min 2, min 4 ini, dia bergeser lagi ke arah kiri sejauh 3 langkah, berarti negatif 3, dan ke atas sejauh 3 langkah, berarti positif 3. Berarti kalau ke atas itu positif, ke kanan itu positif, ke bawah itu nilainya negatif, dan ke kiri itu nilainya negatif. Sehingga ini kita temukan titik akhirnya itu adalah min 2 tambah min 3 itu adalah min 5, dan min 4 tambah 3 itu adalah min 1. Ini merupakan titik terakhir yang kita sebut sebagai A aksen itu, ya, A aksen itu sama dengan, saya tulis baik-baik aksennya biar lebih jelas. A aksen itu adalah min 5, min 1. Jadi kita bisa menggunakan metode matriks untuk penjumlahan ini juga. Ya, jadi kira-kira ini untuk menjawab soal di atas, teman-teman boleh mempelajarinya. Kita datang pada definisi umumnya atau bentuk umumnya. Nah, berdasarkan soal ini atau titik ini, kita dapat membuat suatu definisi sebagai berikut. Saya ketik saja ya, supaya agak cepat dan lebih rapi. Jika translasi T, jika translasi T, kita sebutlah T itu sama dengan sesuatu nilai yang lain, kita sebutlah itu A, B, A, B, ya, T, A, B, memetakan PX, Y, kemudian memetakan P, titik P, X, Y, ya, memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, itu adalah X aksen, Y aksen, maka X aksen itu sama dengan X tambah A, X plus A, ya, dan Y aksen itu sama dengan Y plus B, ya, Y plus B. Oke, Y plus B. Atau dapat ditulis dalam bentuk, atau kita dapat menulisnya dalam bentuk P aksen itu adalah titik P aksen itu sama dengan X tambah A, X tambah A, Y tambah B. Nah, ini bentuk atau titik akhir atau bayangan dari titik P. Kita sebutlah seperti itu. Secara umum dapat dituliskan bahwa ya, sebutlah T A, B, ya, memetakan
titik P X, Y, memetakan titik P X, Y ke titik sebentar, saya gunakan ini saja, ke titik P aksen X aksen, Y aksen. Ya, X aksen, Y aksen. Atau ini kita bisa sebut sebagai, bisa juga seperti ini. Ya. TA, B, A, B, memetakan titik P X, Y ke titik P aksen X tambah A, Y tambah B. X, tambah A, Y tambah B. Nah, atau bisa juga kalau kita mau menggambarkan definisi ini dalam bentuk koordinat kartesius, kira-kira seperti ini ya. Saya perkecil. Ya, kalau ini ada suatu koordinat kartesius, sumbu Y, sumbu X, ada suatu titik di sini, kita sebutlah ini adalah titik yang ini P X, Y, titik P X, Y ke titik ini adalah kita sebutlah P aksen X aksen, Y aksen. Oleh apa? Oleh suatu titik yang lain, yaitu kita sebutlah ini X, A dan B, ya, A dan B. Ya, ini adalah A. Kita sebutlah ini jarak A. Ini adalah jarak B, ya, jarak B. Sehingga yang menyebabkan titik P ke P aksen ini adalah transformasi atau translasi oleh A, B. Atau nilai A dan B inilah yang menyebabkan titik P ini berpindah ke P aksen. Itu maksudnya ya, dalam bentuk gambarnya. Oke, teman-teman boleh mempelajari ini. Saya akan cut di sini dan kita akan lanjutkan dengan setelah translasi itu adalah refleksi. Ya, kita akan bahas tentang refleksi. Namun cukup sampai di sini dulu audionya supaya tidak berat untuk mendownloadnya, atau saya juga bisa mengirimnya karena filenya terbatas. Oke, selamat siang teman-teman. Tuhan memberkati.